yang penasaran dengan program PPRSS. Mas, itu sebenarnya penipuan atau enggak? Sekarang Pak Marjuki jawab gimana? Ya. Kalau ada pertanyaan itu. Saya jawab, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berjumpa dengan Pak Marjuki. Pak Marjuki ini merupakan koordinator program pembangunan rumah sistem sponsorship atau PPRSS se-Eks-Karsidenan Pati. Program ini sempat menyedot perhatian banyak pihak karena itu nilainya tidak seperti biasa. Kalau pemerintah hanya kisaran belasan atau bahkan puluhan juta, tetapi ini sampai ratusan juta. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Marjuki, bahkan siap belak-belakan, siap begitu ya? Iya. Apa sih sebenarnya program PPRSS? Kemudian sebarannya saat ini seperti apa? Pertanyaan pertama adalah PPRSS ini sebenarnya program dari mana gitu? Iya. Langsung jawab ya Mas Busa? Ya, langsung. Ini saya langsung saja, saya sebagai koordinator se-Eks wilayah Karsidenan Pati, saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya pagi ini diundang oleh media Mas Musa. Ya, terima kasih banget saya menjelaskan yang berturut-turut nanti. Ya, untuk yang pertama Mas, program ini dibiayai oleh perusahaan atau PT swasta yang domisilinya di Indonesia. Lah, dana ini tidak masuk di pemerintahan, juga masuk di kalangan swasta ya Mas. Dana ini murni swasta. Ya, ini dari perusahaan-perusahaan, nilainya cukup besar. Satu rumah 250 juta. Ya, kriterianya yang 150 juta untuk pembangunan rumah nol atau renovasi, yang 40 juta itu minyak kita atau minyak goreng, ya 40 juta beserta pompanya, dan sisanya itu nanti Mas, itu 50 juta itu nanti untuk buka usaha. Usaha tersebut tergantung si penerima, calon si penerima itu Mas, entah peternakan, pertanian, dan pertokoan, itu tergantung surat pernyataan di depan itu Mas. Oh, berarti 150 juta itu untuk khusus rehab rumahnya? Iya. Untuk bedah rumah? Iya. Kemudian yang berapa tadi? 40 juta. 40 juta untuk minyak goreng? Minyak goreng, minyak kita. Minyak kita? Kita, ya. Tujuannya apa itu minyak goreng? Tujuannya gini Mas, kalau nanti 250 juta diblok untuk rumah, itu nanti kedepannya tidak ada usahanya, tidak berjalan atau tidak pengembangan, tidak ada pancingan ya. Tapi kalau untuk minyak itu kan selawase Mas, terus menerus itu nanti dipakai sendiri apa dijual itu? Dijual sesuai HIT-nya ya. Misalnya kok 14.000 dari pemerintah juga 14.000 dari sana, jangan sampai penjualan itu lebih dari 14.000 lebih atau 15.000 itu kena denda Mas dari perusahaan. 40 juta dapat berapa liter itu? 40 juta dapat 1 ton. 1 ton. Wujudnya bukan uang tetapi minyak goreng. Minyak goreng ada tabungnya Mas. Tabungnya sekitar 1 ton. Nanti kalau sudah habis ya, nanti kan PO-nya dikasihkan saya sebagai korlap. Itu nanti kalau si penerima sudah habis ya, sekitar kurang lebih 1 pintal, itu langsung menghubungi kita Mas. Saya cek lagi, saya kirimi lagi itu. Ya, itu kan minyak goreng. Minyak goreng. Kemudian yang modal usaha berapa? Yang modal usaha itu nanti gini Mas. Kalau sudah selesai pembangunannya, minyak goreng sudah mau operasi, kan masih ada 50 juta. Yang 50 juta itu Mas, rekening virtual itu nanti ditransfer oleh rekening pribadi. Ya, si penerima masing-masing 50 juta itu. Nanti rekening pribadi, misalnya Mbak Ida itu ya, Mbak Ida itu dari Pondok Teko, itu nanti setelah pembangunan, setelah minyak sudah selesai, itu virtual account-nya terus langsung ditransfer rekeningnya pribadi Mbak Ida. Langsung bisa ambil Mas 50 juta itu untuk usaha Mbak tersebut, disebutkan tertera di surat pernyataan itu apa, tergantung Mbak Ida. Masing-masing. Pertanian boleh peternakan ya. Bisa. Kan tidak sama. Iya. Setiap itu, orang kan tidak sama Mas. Ada yang pertanian, ada pertokoan, ada seperti Mbak Ida kan pengetikan. Nah, itu kan sangat luar biasa itu Mbak Ida itu.
Itu ramai sekali tuh Mbak Ida. Ini sudah tenar sampai Kabupaten Rembang tuh Pak. Mbak Ida itu Mas Musa. Kenapa waktu itu Mbak Ida Mondoteko yang dipilih menjadi yang pertama? Apakah karena pertama data? Enggak. Itu waktu saya langsung sowan ke rumahnya Pak Sulasmin, Pak Bayan itu, saya suaminya Mbak Ida itu, suaminya Mbak Ida. Itu kan saya sowan saya langsung memaparkan, Pak, mau bantuan enggak? Saya gitu, waktu dulu itu. Nah, Pak Sulasminnya itu tuh menolak terus Mas. itu memangnya apa itu rezekinya Mbak Ida itu. Kayak nggak percaya gitu. Nggak percaya. Pak Sulasmin kalau Mbak Ida percaya, tapi kan takut sama suaminya. Lah saya gini Mas Musa, saya jelaskan. Kenapa saya milih Mbak Ida? Mbak Ida itu pertama kali itu rumahnya saya kasihan sekali. Kalau hujan itu kebanjiran, bocor sekali. Saya pas teduh di situ. Tapi saya kan langsung balas budi dengan Mbak Ida. Gimana nanti balas budi dengan saya, dengan Mbak Ida lah. Akhirnya saya langsung terus tak ubek terus Mas. Akhirnya mau. Berapa kali Pak Marjuki datang ke rumahnya Pak Sulasmin, Mbak Ida ini sampai akhirnya pasangan suami istri ini percaya? Sekitar kurang lebih ada 5 kali. 5 kali? 5 kali. 1, 2, 3 itu masih tidak direspon, tidak percaya. Jangan dicuekin sama Pak Lasmin? Iya, dicuekin. Nah, kalau tidak percaya tanyain Pak Lasmin. Nah, itu saya Mas. Sampai kemudian di hari H, iya, akhirnya tahapan-tahapan itu sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi. Sekarang proses apa? Yang ini pembangunan rumah. Yang terakhir ini prosesnya tinggal sekitar 10% ini sudah tertera, sudah apa tuh? Ada fotonya mungkin bisa ditunjukin di sini Pak. Ini Mas, tinggal ya tunjukin mungkin di sini Pak Marjuki. Ya, deketin sini Pak. Ya. Ini rumahnya Mbak Ida. Mohon maaf Pak, saya pegang sendiri Pak. Besarkan Mas. Ya, itu. Ini proses pembangunan rumah Pak Sulasmin, Mbak Ida yang ada di Desa Mondoteko, Rembang. Ya, prosesnya seperti ini. Ya, masih. Ini artinya kan diteruskan sama Pak Sulasmin sendiri ya. Kan dalam gini, artian. Ya. Kan gini Mas, saya jelaskan. Ya. Ini Pak Sulasmin, ini RAB-nya, ya. Kan dari kita kan 150 juta dipotong pajak juga. Nah ini Pak Lasmin membuat rumah ini megah ini Mas Musa, itu nilainya 350 juta. Tapi untuk RAB kita, ya RAB kontraktor dari Pak Yuli, itu hanya depan ini Mas. Depan ini sudah selesai, sudah PDC nanti sudah selesai. Terus nanti minyak goreng datang langsung ditanam 50 cm. Terus sudah ditanam, sudah urusannya Mbak Ida itu. Kapan yang minyak goreng nanti datang ditanam? Nanti ini kan sudah selesai Mas. Kalau Mbak Ida ini sudah selesai, ya, nanti didatangkan minyak kita itu sudah diblok 250 juta itu dengan minyak goreng. Ya ini setelah ini minyak goreng datang. Setelah datang nanti Mas Musa saya undang di rumahnya Mbak Ida berbincang-bincang lagi. Pak itu Pak, bisa ditaruh itu Pak. Ya. Ini bagus yang gini. Ya. Lah ini kan heran ya Mas. 150 dapat apa waktu cocok-cocokan dengan Pak Lasmin di awal? Ini rumahnya langsung ke 0 ya Mas. Yeah. Langsung ke 0, juga ada sudah atapnya sudah. Ini tinggal ini yang dirap di Pak Yuli, ini kan depan ini finishing selesai, tinggal finishing dalam itu kan tinggal hanya Mbak Ida nanti. Nah, Mbak Ida tanya, ini bisa dilanjutkan enggak? Nah, saya suruh menunggu. Nanti kalau saya menunggu, ini sudah PDC, sudah serah terima, baru Mbak Ida mengerjakan swakelola sendiri. Uangnya sendiri ya, karena melanjutkan. Yang penting 150 juta ini sudah selesai di kontraktor Pak Yuli dari Kudus. Ini. Berarti pekerja maupun kontraktor itu dari Kudus? Dari Kudus. Borongan Mas. Oh, borongan. Ya, kurang lebih 25 juta. Lah, artinya pekerja sama kontraktor ini kerjasamanya dengan siapa? Gimana? Kerjasamanya dengan siapa untuk pembiayaannya? Kontraktor? Ya. Kontraktor ini dengan Mbak Ida, dengan si penerima Mas. Nanti yang pertama ya 25 juta, itu lewatnya tunai. Karena
aplikasinya kena error ya. Jadi belum dibenahi waktu itu. Nah ternyata ini sudah dibenahi 30%-nya itu lewat aplikasi. Terus ini 60%-nya juga lewat aplikasi, Mas. Berarti uang 150 itu jatuh atau dikirim ke rekening Mbak Ida. Iya, langsung. Mbak Ida yang mencairkan. Iya. Kemudian lewat kontraktor. Kontraktor. Iya, langsung kontraktor. Oh, langsung kontraktor. Langsung 150. Enggak, Mbak Ida langsung kontraktor. Oh, Mbak Ida juga kontraktor. Itu. Nah, itu kan gini, Mas. Ya alatnya cukup sangat luar biasa. Alatnya itu yang pakai aplikasi itu. Karena apa? Ini kan rahasia ya, Mas, rahasia. Nah ini ya tidak saya sebutkan. Yang penting bisa melaksanakan pekerjaan dan realisasinya di pembangunan itu, Mbak. Itu Mas Musa itu di PPRSS itu. Yeah. Setelah Mbak Ida, ada lagi nggak rumah yang akan dibangun ini? Ada ini. Ini sudah dipetakan sama pimpinan pusat dan direktur dengan kita. Nah ini yang kedua, ini di rumahnya Mbah Aziz Abdul Aziz Desa Sembian. Ini juga ada videonya. Ini yang pertama, ini kontraktornya kan beda. Pak Arif juga dari Semarang. Ini. Oh berarti yang Mbak Ida ini dari Kudus. Ya. Kalau yang Sambian Kecamatan Kaliori itu dari Semarang. Pak Arif ini ada videonya. Boleh ditunjukin? Boleh. Sekilas. Ya ini Mas. Ya. Tampaknya seperti ini. Mohon maaf. Ya, ini yang Sambian Kaliori. Oh sudah naik batu batanya ini. Ya, itu cepat sekali. Kontraktor dari Semarang itu Pak Arif Mas Musa. Nah itu. Nilainya sama juga 150. Sama, ya. Ya udah. Ini langsung finishing Mas ini. Langsung finishing? Langsung finishing nanti RAB-nya. Juga ada atapnya. Semula rumahnya kondisinya seperti apa? Ya rumah apa itu Mas? Cara kasarannya di rumah di bambu? Enggak, ada kayu jati. Kayu. Juga berupa rumah, tapi sudah mau tidak layak langsung dibongkar menjadi nol Mas. Itu sudah ya masih bagus, tapi ya tidak layak gitu. Syarat-syaratnya Pak Marjuki untuk ikut program PPRSS ini, apakah harus warga tidak mampu atau warga yang mampu pun bisa? Ya, ini tergantung si penerima pendaftarannya Mas Musa. Saya jelaskan. Ini kan kaitannya pakai administrasi juga 2,5 juta. Ini saya BB-kan floornya saya floorkan tidak apa-apa ya Mas. Ya. 2,5 juta itu bukan milik kita, bukan milik Pak Ripa sebagai dirut, bukan milik Bu Dewi sebagai admin pusat, enggak. Tapi masuk di rekening Pak si penerima. Itu. Misalnya saya ini mau daftar, ya. Saya siap 2,5 juta. Ya. Kemudian uang ini saya kirim ke siapa? Rekening virtual panjenengan, Virtualcon. Ke rekening virtual. Rekening ya BRI. Nanti kembali lagi saya. Kembali lagi, kan gini Mas saya jelaskan. Untuk pendaftaran pertama misalnya Mas Musa, misal ini contoh atau keluarganya Mas Musa. Lah ini saya panjenengan mendaftar itu pakai yang pertama pakai surat pernyataan. Yeah. Ditulis apa nanti usahanya tergantung si penerima. Lah untuk pendaftaran pertama Mas itu tidak usah ribet-ribet, pakainya email panjenengan, juga WA-nya panjenengan, terus sertifikatnya itu sertifikatnya siapa? Kalau sertifikatnya itu sertifikatnya Mas Musa, ya emailnya Mas Musa itu aja, pakai KTP 3 aja, itu masuk di tahapan pendaftaran. Ya, setelah pendaftaran langsung dinaikkan ke admin pusat, Bu Dewi. Lah nanti admin pusat itu langsung mengontak atau memverifikasi Mas Musa, ditanyai bla 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 bla. Setelah oke, Mas Musa nanti foto di depan ya, foto di depan di rumahnya panjenengan yang mau dibedah.
Sudah langsung diverifikasi Bu Dewi. Iya Mas Musa langsung melaksanakan, panjenengan langsung ngeling. Ya ngeling itu kasarannya sudah mau pencairan Mas. Kalau sudah ngeling ya, kalau sudah ngeling panjenengan nanti sowan ke rumah saya. Nanti adminnya Mas Asyaf Irawan, itu admin saya. Nanti panjenengan langsung ngeling di situ, tertera Mas 250 juta. Terus panjenengan nanti setelah uang sudah kelihatan, tapi kalau panjenengan tidak menumbuk uang 2,5 juta tersebut di virtual account panjenengan tidak akan aktif. Untuk mengaktifkan itu harus pakai 2,5 juta. Kirimnya kemana itu? Ke rekening panjenengan, ada invoice-nya, ada rahasia, kode rahasia. Nah, nanti panjenengan setelah langsung ke rumah kita ya, sama admin saya, panjenengan diarahkan langsung mentransfer ke rekening panjenengan. Di sini Mas, transfernya ke sini. Setelah panjenengan lewat bank itu Pak? Iya lewat bank BRI, virtual account-nya BRI, kerjasamanya di BRI itu. Lah setelah masuk 250 juta, tumbuk blok 2,5 juta, langsung panjenengan muncul 240 juta aktif atas nama Mas Musa. Berarti berkurang 10 juta untuk administrasi itu dari pajak. Nah, itu kan bukan pokoknya utuh itu 240 juta itu dengan uang 2.500.000 milik panjenengan kembali ya. Nanti tidak masuk di rekening kita, tidak masuk di rekening Pak Dirut, tapi masuknya di rekening Mas Musa. Itu langsung muncul 240 juta, tertera 2,5 juta itu pemasukan seperti ini. Contohnya seperti ini, betul? Iya, contoh seperti ini. Ini saya sempat minta Pak Sulasmin untuk menunjukkan salah satu contohnya. Pemasukan itu Mas 2,5 juta, bukan rekening kita, rekening panjenengan. Totalnya berapa ini Pak? 240 juta ya? 40 juta. Nah, nanti itu. Ini ada kata aktif. Artinya apa? Aktif itu sudah masuk di perbankan. Sudah cair kasarannya. Tapi tidak bisa mencairkan. Kalau yang mencairkan itu nanti ada keputusan dari pusat. Pembangunan sudah dimulai. Berarti ini kan nanti langsung ada ini pengeluaran, pemasukan. Kan gitu lah Mas. Nanti dana lah. Ini 25 juta itu untuk nanti untuk kontraktor. Untuk beli material nanti 25 itu. 25 juta ini itu artinya untuk modal awal pembelian material Mas, sampai dengan pekerjaan itu 25 juta. Kemudian ada termin 1 sudah masuk tahapan material dan pekerja itu sudah bisa dicairkan Mas. Lewat rekening itu, aplikasi itu. Ini kan ada termin 1, 2, 3, 4. Artinya apa ini Pak? Nah, rekening termin 1 kan 25 juta. Terus ini berikutnya itu. Sampai nanti habis. Iya. Terus ada tunggakan sedikit, kurang lebih 6 juta atau 8 juta. Itu di rekening Mbak Ida, jadi kontraktor ditunggai Mas. Setelah 6 bulan tidak ada retak atau gimana, nanti langsung dicairkan lagi. Utuh si penerima itu mencairkan dari kontraktor itu utuh 150 juta. Kalau lebih boleh, tapi kalau kurang tidak bisa. Kalau misal kok 100 tidak bisa, harus 150 juta, 160 juta dan seterusnya sampai maksimalnya itu. Tapi sudah didok 150 juta untuk renovasi rumah. Di Kabupaten Rembang saat ini jumlah yang daftar berapa? Ini kurang lebih sekitar 90-an Mas. Ini sudah nyampe yang aktif ya. Yang aktif di rekening masing-masing itu sekitar 87-an. 87 orang. Ya, ini ada juga calon si penerima atau pendaftar ada ya Mas. Tapi lewatnya tidak lewat kita malahan lewat YouTube. Lewat YouTube-nya Mas Musa, juga lewat YouTube-nya dari kita. Saya juga membuat YouTube itu. Sekarang gini Pak, kan muncul pertanyaan ini uang dari mana gitu ya. Nah, tadi Pak Marjuki sempat selentingan menyampaikan uang dari perusahaan. Mungkin bisa dipertegas lagi Pak. Nah ini gini Mas, saya waktu mau bincang-bincang dengan Mas
sudah dikontak sama Bu Dewi, itu rahasia, Mas. Jadi ownernya itu rahasia. Misalnya saya yang punya, saya lillah kok, woro-woro kan gitu ya, Mas. Kan enggak diterima sama Allah kan gitu lah. Pokoknya saya dipesan Pak Marjuki, jangan bilang sama Pak Musa siapapun, karena sudah dibilang gitu. Ya yang penting niat kita membantu ikhlas, tidak punya pamrih apa-apa. Nah, yang saya bantu gini, Mas, dari partai ya, ini tidak berpartai, dari agama juga tidak pakai agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik. Ini kalau yang mau dikasih semua, tidak. Kalau partai PDI, P3, PKB dan lain-lain kalau mau daftar silakan, siap menerima. Yang penting lillahi ta'ala. Saya juga lillahi ta'ala, dari pusat juga lillahi ta'ala. Kenapa, Mas? Tanya siapa ownernya dan siapa yang memberi. Ini saya diwakilkan tidak boleh, Mas, ini. Ini rahasia perusahaan ini. Saya gitu. Itu kan hak saya untuk bertanya dan hak Pak Marjuki untuk tidak menjelaskan. Tidak apa-apa. Nah, gini Mas Musa, saya jelaskan. Kalau Mas Musa belum puas dengan kita, suruh membuat surat, surat dari media, langsung menyurati kita, langsung lewat direktur, Pak Dirut atau Pak Komisaris atau Bu Dewi sebagai admin, monggo siap dilaksanakan di Jawa Tengah. Oke, mungkin nanti Pak itu sudah bisa dijelaskan. Ini saya sekarang ini Pak Marjuki, saya itu berulang kali ditanya sama orang yang penasaran dengan program PPRSS. Mas, itu sebenarnya penipuan atau enggak? Sekarang Pak Marjuki jawab gimana? Kalau ada pertanyaan itu. Saya jawab, Mas, kalau mau yang tidak ngerti itu wajar. Saya tidak apa-apa kok. Dianggap penipu PPRS, dianggap penipu silakan. Yang penting niat saya tidak ingin menipu oleh masyarakat. Saya ingin mengemban masyarakat. Itu nama itu saya. Lah kenapa ada amanah? Tolong Pak Marjuki, ini ada program yang seperti ini di PPRSS pusat. Saya gelontorkan dana 250 juta per orang. Lah ini saya juga ada cobaan pasti, Mas. Tidak percaya entah itu saya tidak terus ingin marah-marah, enggak. Ada yang nyaci jenengan ya? Ada itu. Nanti kalau cair tangan saya potong. Nanti kalau cair saya tak, walah banyak sekali, Mas. Itu tidak satu dua ya? Iya, tidak sering ya. Bahkan ini ada orang yang menyadap kita, aplikasi kita, Mas. Makanya kenapa ini kan rahasia sekali. Jadi saya ingin membantu dengan Pak Dirut, dengan teman-teman yang ada di pusat, khususnya yang punya uang lah gitu lah. Tapi masalah ada cacian, godaan, ujian itu wajar. Tapi saya jawab tidak akan saya tipu. Kalau saya menipu uang 2,5 juta, saya kembalikan. Saya berani mengembalikan 2,5 juta kali 87 orang, Mas. Kalau ini saya dianggap abal-abalan dan dianggap penipuan. Karena apa? Sudah jelas. Sudah jelas ada pembangunannya. Itu juga tidak ada yang percaya, Mas. Masih sanksi. Iya, itu dibohongi Pak Marjuki tadi. Karena apa? Yang dibangun Pak Ida aja dengan Mas Ajis, yang lainnya tidak dibangun. Silakan, itu kehendak panjenengan, tidak apa-apa. Yang penting niat saya ingin mengemban amanah. Lah mengemban amanah itu, Mas, saya gelontorkan tanpa pamrih, Mas. 250 juta itu. Terus saya langsung silakan. Terus ada tamu yang senang dengan saya mau daftar, itu saya langsung tak wanti-wanti, Mas. Kira-kira ini ada masalah enggak? Nah, panjenengan itu sudah mantap atau enggak? Kalau mantap silakan daftar, kalau enggak mantap enggak usah. Kalau ragu-ragu, mama enggak usah. Jangan. Tapi ikut. Panjenengan kok mantap ada apa? Saya melihat di YouTube Pak Marjuki. Itu orang Bresi. Pak siapa itu namanya ya? Saya kok lupa. Tadi malam itu ke rumah saya, Mas. Sebentar Pak, ini perlu saya ulang soal kalau seandainya terjadi penipuan, uang 2,5 juta itu siap untuk dikembalikan. Siap dikembalikan. Saya mengembalikan. Padahal saya tidak digaji. Gaji saya itu hanya 50 ribu itu aja kali yang sudah aktif. Berarti 50
kali 87 itu Mas. Karena apa? Karena saya itu mengemban amanah. Niat saya itu membantu Mas. Sapa ngerti sok iku bakal diwales karo Gusti Allah. Saya gitu Mas Musa. Terus saya minta imbalan, tidak. Nanti saya membantu orang-orang yang belum punya rumah misalnya, dan membantu rumah itu lah Mas. Itu kan saya lillahi ta'ala. Yeah. Itu memang gini Pak Marjuki, ada banyak yang komentar seperti yang tadi Pak Marjuki sampaikan ya. Allah itu yang dibangun hanya Mbak Ida, Sambian, atau mungkin nanti hanya 5 titik, habis itu enggak gitu. Nah sekarang Pak Marjuki menyampaikannya seperti apa untuk jadwal yang rumah-rumah lain. Kira-kira bagaimana? Ini gini Mas, sebelum Januari ya, sekitar Desember itu sudah dijadwalkan. Tergantung kontraktornya. Kontraktornya itu lincah atau tidak lincah tergantung kontraktornya Mas, masalah adminnya. Itu kan seperti Pak Suryono ya, itu kan nomor 2. Itu kontraktornya Pak Yuli, sudah diverifikasi, saya sudah teken tanda tangan SPK. Karena apa Mas? Kok belum muncul sampai sekarang Mas Pak Suryono Kali Tengah? Banjur. Tapi kok keselip Mbak Aziz itu belum apa-apa. Tapi kok langsung diselip nomor 1. Itu tinggal kontraktornya. Lah ini misi Pak Rifai. Misi Pak Rifai itu langsung setelah Januari ini kan Januari belum tuntas. Itu nanti kontraktor 1 dikasih 20. Nah 10 ini kan sudah diverifikasi. Tinggal perjalanan administrasi Mas. Administrasi si penerima itu kan ada yang gampang dan ada yang tidak. Masalah administrasinya itu seperti yang dipermasalahkan yang di sertifikat banyak yang di perbankan. Lah perbankan sendiri kalau dimintai surat keterangan itu kadang-kadang tidak mau karena pada kolab itu sulit tidak dikasih. Lah ini gimana lah? Ini ada kesulitan seperti itu Mas. Itu yang di si penerima. Lah ini mudah-mudahan Januari akhir ini sudah mencapai kurang lebih yaitu sesuai target 2020. Ini saya mengoyai dengan Pak Rifai sebagai kiro. Berarti kontraktor itu tidak hanya 1 ya, lebih? Tidak. Nah itu saya waktu dulu dengan Pak Rifai itu di Rembang harus dikasih sekitar 10. Tapi sudah saya persiapkan kontraktor di Rembang itu Mas, itu ada sekitar yang daftar 10 sudah lewat link. Tapi kena apa? Ini Pak Rifai hati-hati sekali. Kontraktor 1 Mas, nanti kalau belum membangun, biasanya kontraktor kan gitu ya Mas. Dapat uang lari. Yang dikhawatirkan nanti kontraktor yang tidak beres ya, terus dikasih banyak. Nanti terus 1 lari, lah gimana yang tanggung jawab itu Mas? Itu hati-hati. Kenapa tidak memberdayakan kontraktor lokal Rembang? Nah gini, kontraktor Rembang nanti diberdayakan di wilayah lain seperti Blora dan seperti Pati, seperti Kudus itu. Silang. Kenapa? Nah, ya kalau silang nanti garamnya kalau di rumahnya sendiri, di kandang sendiri, kan gitu lah Mas. Nah, di kandang lain, setelah kandang lain oke, beres, langsung dikembalikan di kandangnya sendiri. Itu niat kita gitu dengan Pak Rifai. Dan mudah-mudahan ini, pokoknya gini Mas Musa, ini kalau sudah aktif 240 juta sampai kapanpun itu tetap cair, tetap dibangun. Itu komitmen Pak Rifai. Tidak ada masa kadaluarsa? Tidak. Entah 10 tahun, entah 15 tahun, entah misalnya kan gitu. Tidak ada. Dan juga rekening itu sudah masuk 240 juta, tidak bisa diintervensi sama oknum lain seperti saya, seperti Pak Rifai. Tidak bisa. Minta fee, tidak bisa. Tambahan apa gitu enggak? Tidak bisa. Misalnya kok ini saya minta gini-gini, saya tidak bisa. Pokoknya mulus 240 juta. Si penerima ya tidak mau maling di rekeningnya sendiri, tidak bisa, ya. Terus si kontraktor mau maling di rekeningnya si penerima juga tidak bisa. Itu serba hati-hati dan serba ketat Mas. Seperti aplikasi sudah diambil 60%,
kelak itu sudah terkunci, itu kan ada kata-kata terkunci, tidak bisa terbuka lagi itu. Itu hebatnya gitu alatnya Mas. Ini kan alatnya alat baru, juga mudah-mudahan tidak ada yang bisa menyadap oleh aplikasi itu. Ya. Pak Marjuki, program ini semakin dikenal luas, ya. Tidak hanya di Kabupaten Rembang. Ketika saya membuat materi rumahnya Pak Sulasmin dan Mbak Ida, di daerah-daerah lain sudah banyak bermunculan. Sudah. Ya alhamdulillah Mas Musa, saya datangkan di rumah Bu Ida itu membawa berkah panjenengan. Itu di daerah mana saja Pak? Contohnya? Contoh di Jogja sudah, di Sleman, ya. Terus di Sukoharjo, ya, di Semarang, di Pekalongan, di Batang, ya. Ini kan mereka daftar gitu? Daftar langsung setelah di launching di rumahnya Mbak Ida. Mas Musa membuat YouTube, langsung dimasukkan YouTube. Itu banyak kabupaten-kabupaten yang hatinya terbuka Mas, akhirnya daftar. Jadi Rembang untuk percontohan dan membawa berkah. Si penerima se-Jawa Tengah. Ini kan Jawa Tengah dulu Mas, belum nyampe di Jawa Barat dan Jawa Timur. Mereka juga sama Pak, dalam hati itu kayak penipuan, kayak penipuan itu. Udah langsung mantap. Langsung mantap, bahkan dari Batang, ya, dari Pekalongan, terus dari Karanganyar, terus dari Sukoharjo, dari Sleman, itu sudah berbondong-bondong di rumahnya Mbak Ida. Itu berhari-hari itu padi itu terus Mas, dari padi itu terus berbondong dari Blora, berbondong-bondong rombongan. Apakah betul PPRSS itu terwujud di Rembang? Gitu. Akhirnya anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala kanthi lantaran Mas Musa, akhirnya hati sekabupaten-kabupaten tersebut terbuka Mas. Ini sementara di Blora itu kurang lebih sekitar 22 atau 25. Terus yang muncul itu ya setelah Rembang lonceng geger. Terus Mas Musa membuat YouTube, walah luar biasa. Sekarang saya membayangkan gini Pak, 10 titik. Kalau 1 titik 240 juta, artinya butuh anggaran kira-kira 2,4 M. Boleh saya heran juga. Iya. Terus kan gini Mas, jangan termasuk masih bingung atau karena sudah tahu ya? Enggak silakan bingung gitu. Iya, enggak bingung sekali. Saya waktu awal Mas, pikiran saya, hati saya itu kayaknya terbuka. Dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Dah kerjakan saja. Saya itu langsung rapat di Solotigo, ya. Solotigo itu gagal. Terus Pak Dirut itu mau rapat di rumah saya. Rapat di rumah saya sebagai Korlap Rembang, saya datangkan orang sekitar 100-an di rumah saya. Tiba-tiba mau ngeling, gagal Mas. Satu pun tidak ada yang bisa. Terus di sistem di pusat dibenahi lagi. Terus diuji coba berkali-kali di rumah saya Mas. Belum muncul, akhirnya membuahkan hasil sekitar 1 bulan lebih. Muncul linknya kena Mas tuh. Bisa diaktifkan, bisa didaftarkan. Terus sampai sekarang ini, terus bla 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 berjalan. Dan ini Mas, saya dikasih tugas oleh dealer kita. Bukan ini saja, Mas kok mikirnya 250 juta kali 100.000 orang, kalau 1.000 ini kan targetnya kan banyak. Ini dananya sampai gitu. Saya juga tidak heran kalau Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahwa itulah langsung dicamkan, itu bisa. Cuma kalau ditanya uang dari mana, itu yang rahasia. Iya, itu kan gini Mas, masa kok si pemerintah saja hanya 10 juta 15 juta ya, tapi perusahaan kok sampai segitu. Orang tidak percaya Mas, tidak percaya. Saya juga dianggap saya menipu. Silakan kalau Bapak saya dianggap menipu, tolong jelaskan yang saya tipu apa. Kalau uang 2,5 juta, kalau tidak cair, tidak realisasi, nanti saya yang mengembalikan. Saya tanggung jawab Mas. Pak Marjuki ini nggak kemana-mana kan, masih tetap di Randu Agung. Iya, di Randu Agung. Rumah saya sudah jelas, saya sudah laporkan di media. Kalau tidak cair saya kembalikan.
Tapi kalau ada pencairan ini kan heboh. Nanti kalau ada apa-apa gimana Pak Marjuki, siap menanggung itu? Siap. Karena niat saya tidak menipu. Niat saya nolong. Kalau niat saya baik, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Musa. Pasti itu. Tapi kalau niat saya ingin membohongi rakyat, tetap saya celaka. Itu pasti. Tapi kalau niat saya kepengen membantu masyarakat, kok dihalang-halangi, silakan. Tapi saya alhamdulillah dicaci maki, diapain, saya tegang terus, Mas. Maksudnya nggak ada sebersit sedikit pun niat untuk ngapusi? Tidak. Lillahi ta'ala, demi Rasul, demi Allah, hari ini juga saya tidak punya niatan jelek untuk masyarakat. Tetap saya konsisten. Tetap saya langsung membangun, ya membangun. Membantu. Tidak ada etika sok nyoblos ini, sok agama ini, enggak ada. Tidak ditugaskan itu. Bukan ada kepentingan politik sama sekali ya. Terus nanti Pak Marjuki, nanti kok setelah ini aku nyalon ini, enggak. Nyalon Pak Bupati enggak, nyalon Dewan enggak. Saya gitu. Orangnya simpel. Pekerjaan saya kan banyak, Mas itu. Nanti yang apa tuh? Nanti yang tahu kan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini pertanyaan yang sudah daftar Pak dan aktif. Ya. Kan banyak itu di Kabupaten Rembang sendiri ada kira-kira 80 lebih ya, 87 ya. Ini ketika ada yang tanya kapan Pak saya dibedah rumahnya, Pak Marjuki jawab gimana? Sabar, nunggu kontraktor atau seperti apa? Kan gini Mas, sudah di-list sama pimpinan pusat untuk urutan pembangunan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu kontraktor 1. Kontraktor 2 juga 1, 2, 3, 4, 5, 9 sampai 10, 20. Nanti kontraktor 3 1, 2, 3. Lah ini urutan Mas. Setelah ini nanti pembangunannya di rumah, insya Allah di rumah Bu Garwati dari Babatan. Itu urutan yang berikutnya. Ya, terus dari Pak Mudadi dari Brebes, itu urutan yang dekat. Nah, terus ini urutan yang kontraktor ini Pak Yuli, ini Pak Suryono. Kali Tengah sudah saya teken itu. Tinggal SPK saja turun. Kapan kira-kira itu? Ya, saya tanya sama pimpinan pusat kan ada tersendiri-sendiri, Mas. Ada kontraktornya beda-beda ya. Beda-beda. Nanti mudah-mudahan ya cepat kok. Mudah-mudahan cepat. Tapi ini nanti setelah, pokoknya ini niat Pak Dirut itu 20 nanti. Ya, satu kontrak. Ya ini langsung digarap. Ya. Kan tinggal gini Mas. Administrasi waktu verifikasi dan sampai dealing harga dan dealing lain-lain itu sekitar kurang lebih 15 hari. Ya, 15. Dan 15 hari ditambah kurang lebih 10 hari untuk SPK. Nanti tinggal administrasinya loh Mas. Administrasinya endeng, gampang ya cepat. Nanti kok administrasi ini sedikit sulit ya lama gitu. Pokoknya kurang lebih 3 bulan orang satu ya. 3 bulan karena administrasi dan pembangunannya. Pembangunan ditarget sekitar 2 bulan Mas. Nah, itu ditarget 2 bulan, tapi untuk kontraktor si Pak Arif itu insya Allah 1 bulan sudah selesai. Itu di rumahnya Mbah Haji itu, karena kontraktornya cepat dan kulinya cepat tukangnya. Nanti kalau ingin membuktikan, ada contoh-contohnya ya di Mondoteko di rumahnya Mbak Ida, di Sambian Kaliori di rumahnya Mbah Haji Abdul Aziz. Oh sudah haji? Sudah. Itu gini Mas, waktu nanti sudah ada pelet apa itu? Sudah jadi? Enggak mau dikerjakan itu saya langsung sowan peletakan batu pertama. Dan teman-teman yang aktif sekitar 87 itu sudah saya hadirkan. Bahkan sudah saya belikan kaos Mas itu. Berarti lihat langsung? Langsung. Oh itu nanti misalnya Pak Suryono berbondong-bondong kompak ini Mas. Kegiatan ini sangat kompak sekali. Itu saya punya lembaga-lembaga Mas. Yang paling kompak hanya si PPRSS itu. yang lain tidak kompak semua. Ini kompak. Lah makanya ini saya belikan seragam. Itu dari kita, bukan dari siapa-siapa. Ya. Sekarang sebelum saya akhiri ini Pak Marjuki. Ini ada lagi Mas. Ya, oke, tambahan. Ini ada kabar lagi yang cukup menggembirakan dan cukup kaget panjenengan.
setelah ini Mas, ini masih saya ditugaskan lagi Mas Musa. Kalau Mas Musa sebagai wartawan kan luas. Tolong yang punya perusahaan, istilahnya yang bangkrut, mangkrak, tolong didaftar Mas Musa. Daftarkan saya, nanti mau dibantu juga. Ini seperti yang UMKM, UMKM bangkrut, data. Kok ngerti bangkrutnya gimana? Lah, nanti diverifikasi langsung dari pimpinan ke lokasinya. Lah, ini Pak Marjuki, ini Pak Musa perlu dibantu. Nah, gitu. Perusahaan yang mangkrak, bangkrut perlu di-spot, didata. Berapa nominal Pak? Tidak tertera. Tidak tercantum. Ya, tergantung. Nanti Mas kalau mau bekerja silakan, soalnya Mas sebagai wartawan kan luas, teman-temannya kan banyak. Tolong Pak, sopo-sopo sing iki UMKM bangkrut, iki perusahaan sing bangkrut, tolong ini data. Nah, data kan tetap KK, KTP dan foto-foto lah Mas. Nah, ini buktinya kan bukti ya, UMKM ya, seperti pokoknya Mas banyak sekali itu. Terakhir Pak Marjuki, sebelum kita tutup, kenapa program ini tidak melibatkan pemerintah? Nuwun sewu Mas, itu rahasia. Itu juga ada pertimbangan lain? Iya, kan gini, nanti kalau dilewatkan pemerintah kan gitu aja Mas. Ya. Lebih simpel ditangani teman-teman sendiri. Kalau cepat itu lewat ini swasta, cepat Mas, yakin cepat. Tapi kalau lewat pemerintah harus minta tanda tangan Pak Bupati. Khawatirnya terlalu panjang. Terlalu panjang. Harus minta tanda tangan Pak Gubernur, harus minta tanda tangan Pak Camat, harus minta tanda tangan Pak Kepala Desa. Akhirnya tidak terbangun-bangun kan gitu ya Mas. Nah, akhirnya lewat itu program ini swasta gitu. Yang penting ini juga kalau gini misalnya kok kontraktornya ini jelek juga tidak dikasih dan diblokir selama-lamanya tidak akan bisa bekerja. Kontraktor kalau memang main-main nggak bisa. Diblokir selawase Mas, tidak bisa langsung di-cut. Ya, di-cut. Tidak bekerja selama-lamanya. Itu dari tim kita sudah gitu. Ini pokoknya program ini kan sampai 2023 ya mulai. 2024, 2025, 2026 sampai berikutnya. Kalau saya Mas menjalankan tugas di Korlap bagus, saya juga digunakan terus. Tapi kalau saya jelek, niat saya busuk, niat saya tidak sembarangan, saya juga akan langsung kena sanksi. Itu pokoknya di PPRS itu orangnya harus jujur, melaksanakan tugas. Tanyai sama tim kita dan sama si penerima, apakah saya langsung garong atau gimana? Enggak Mas, itu rezeki hanya Allah. Nanti saya membantu orang-orang, tetap saya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala Mas. Itu kata-kata saya gitu. Saya berterima kasih sama Mas Musa karena sudah mendobrak popularitas saya dan Pak Ripai karena dimasukkan di YouTube. Itu. Nah nanti Mas Dipadi juga nanti pertama juga ada lonceng. Ya, itu tugas saya sebetulnya Pak. Ketika ada program yang menarik, itu menjadi bagian ranah saya untuk mengangkat itu. Nah, makasih. Ya. Saya juga terima kasih Pak Marjuki, panjenengan sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini berbincang dengan saya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih Mas Musa. Assalamualaikum. Mudah-mudahan perbincangan saya dengan Pak Marjuki, koordinator program pembangunan rumah sistem sponsorship PPRSS se-Eks-Karesidenan Pati bisa bermanfaat dan mencerahkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.